pilih. Di Jalan Panglima Polim 6, Jakarta Selatan. Keputusan final Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah resmi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggal 20 Oktober mendatang keduanya akan dilantik secara resmi. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pekerjaan rumah sudah menumpuk di depan mata. Setidaknya ada 3 PR utama Jokowi selaku kepala negara nantinya yang akan menggantikan Presiden SBY. Pertama adalah seputar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2015, di mana APBN 2015 ditetapkan di masa transisi. Kedua adalah menyelesaikan masalah pasokan listrik. Tanpa listrik yang memadai, Indonesia sulit menjadi negara industri. Dan yang ketiga adalah reformasi kebijakan subsidi. Selain ketiga hal tersebut, masih banyak masalah lainnya yang harus segera diatasi. Di antaranya adalah reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Metro TV. Ya, usai jeda komersial berikut ini, Prime Time News akan segera kembali bersama Najwa Shihab untuk wawancara eksklusif bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala. Sesaat lagi. Setelah resmi ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Joko Widodo hari ini masih menjalankan aktivitasnya selaku Gubernur di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Kepada sejumlah wartawan, Jokowi mengaku masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Hari ini Jokowi juga menemui sejumlah tamu termasuk dari kalangan masyarakat biasa. Sementara terkait persiapan menuju istana, Joko Widodo belum banyak berkomentar. Presiden terpilih ke-7 ini mengaku masih perlu banyak berdiskusi dengan tim transisi yang telah dibentuknya beberapa waktu lalu. Ngomongin parasut. Aku lihat parasut tadi. Presiden terpilih Joko Widodo akan fokus pada persoalan APBN 2015 dan Kabinet jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober nanti. Meski Presiden SBY belum memberikan tanggapan, namun pihak Joko Widodo Yusuf Kala mengaku akan segera melakukan komunikasi untuk membicarakan persoalan pemerintahan transisi dengan Presiden SBY. APBN 2015 dan persoalan di kementerian akan menjadi fokus utama Presiden terpilih Joko Widodo untuk dibicarakan dengan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Pilpres dari kubu Prabowo Hatta. Jokowi JK juga akan segera melakukan komunikasi dengan Presiden SBY. Kesinambungan program, kesinambungan pembangunan, kemudian juga yang berkaitan dengan persiapan menuju ke pemerintahan yang baru nanti. Untuk itulah dalam waktu dekat ini segera dilakukan suatu langkah-langkah koordinasi. Mekanismenya seperti apa Pak, komunikasi dengan pemerintah? Ya tentu saja Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala yang akan secara langsung memimpin proses transisi ini dengan berkoordinasi dengan Presiden SBY. Meski pihak istana menyatakan Presiden SBY belum bersedia memberikan tanggapan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ataupun rencana melakukan komunikasi dengan Jokowi JK. Jadi belum ada statement dari Bapak Presiden, meskipun beliau mengikuti secara langsung mengenai proses pembacaan putusan. Di sisi lain, RAPBN 2015 memang menjadi sorotan pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan nota keuangan di hadapan Parlemen 15 Agustus silam. RAPBN 2015 dianggap berseberangan dengan 9 program kerja Jokowi JK. Namun, staf khusus Kepresidenan bidang ekonomi Firmansyah optimis pemerintahan transisi bisa melakukan adaptasi dengan RAPBN 2015. Dan tentunya nanti Presiden baru dan Kabinet baru nanti setelah Presiden diambil sumpah pada tanggal 20 Oktober itu bisa menyusun secepatnya anggaran APBN perubahan 2015 yang dipercepat tentunya nanti setelah Januari.
9 program kerja Jokowi JK menekankan pada aspek kesejahteraan TNI Polri PNS, anggaran untuk desa, anggaran bagi warga miskin, sektor pertanian, pasar tradisional, menciptakan lapangan kerja baru, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan mutu pendidikan. Tim Liputan Metro TV. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan tersebut otomatis mengukuhkan keputusan KPU yang menetapkan 20 jenazah warga Malaysia yang diterbangkan dari Amsterdam tiba pada pukul 10 waktu setempat. Seluruh warga Malaysia diminta untuk mengenakan pakaian berwarna hitam serta pengibaran bendera nasional setengah tiang sebagai bentuk penghormatan bagi para korban. Raja Malaysia, King Abdul Halim Muazzam Shah, dan Perdana Menteri Najib Razak menghadiri upacara duka di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Upacara diisi dengan pengheningan cipta selama 1 menit di seluruh negara untuk para korban. Pesawat Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di atas wilayah Ukraina Timur pada 17 Juli lalu menewaskan 298 orang, termasuk 198 warga negara Belanda. Malaysia menjadi negara kedua dengan warga negara terbanyak yang menjadi korban dalam kejadian itu. Total 43 warga asal Malaysia tewas, termasuk 15 anggota awak Malaysia Airlines. Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta meminta tanggung jawab tim Prabowo Hatta atas rusaknya tanaman di sekitar Taman Patung Kuda. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Top News. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya.